komen-komen di WA tuh Ustaz ya. Kalau orang yang ngerti, paham dengan agama, tentunya komennya sesuatu yang manfaat. Tapi bagi orang yang kurang paham agama, dia menganggap komennya ini adalah baik buat dirinya, padahal itu adalah tercela. Itu orang yang seperti itu apakah jauh dari hidayah Allah tuh Ustaz? Iya, di titik dia itu komen atau berbicara yang tidak baik, hidayah tidak akan datang. Tapi suatu ketika kalau dia tobat, kemudian dia kembali ke jalan Allah, ya bisa aja hidayah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu sedulur beriman dan Ustadz Danu fans di seluruh Indonesia dan dimanapun. Jangan lupa like, share, subscribe di channel ini untuk mengikuti kajian ilmu tauhid dan akhlak mulia Rasulullah SAW bersama Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau kita sholat mau berjamaah itu bisa khusyuk, ya. Kemudian puasa yang paling nggak ganggu sekitar kita kan gitu ya. Masih nyantai lah karena mengganggu hanya cuma masalah makan biasanya begitu. Cuma yang namanya berbuat baik itu kompleks, dari mulai kita melihat sesuatu nggak cocok bisa komen itu bisa tidak baik. Nah, karena manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala punya mulut dan bisa komunikasi dan bisa ngomong semau-maunya, sehingga pada saat melihat atau mendengar sesuatu komen. Nah, komen yang dilarang oleh Allah Ta'ala adalah komen atau juga pakai begini ini di HP itu komen yang tidak manfaat. Itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, ujiannya seseorang yang berbuat baik itu ya lingkungan itu. Ujiannya apa ya? Matanya, ya telinganya, ya mulutnya, ya pikirannya, ya memori dulunya. Loh kok memori ya? Lah iya, kalau inget dulu orang yang nyakitin dia, kan gitu ya. Iya, kalau inget sama orang yang disukai, nah beda cerita kan gitu. Hatinya seneng, kecuali dia diingetin sama orang tentang orang yang dulu dia sukain, tapi sebelahnya ada istrinya atau ada suaminya, nah ketakutan jadinya ya. Benar. Jadi untuk berbuat baik di setiap saat, di setiap waktu, di setiap tempat itu tetap sulit sebenarnya. Karena istilahnya kalau dalam Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik itu tidak hanya cuma bersedekah, berinfak, ya, tapi setelah sedekah, setelah infak itu apa yang dikerjain orang itu? Kalau setelah mengerjakan sedekah sama infak, kemudian dia woro-woro, ngomong, itu berbuat baiknya hilang. Dia ujub, dia riak, dia bangga, hilang insya Allah. Jadi tidak ada unsur kebaikan yang dia kerjakan tersebut menjadi amal solehnya. Gak boleh pamer ya. Nah, makanya di titik kita bersedekah atau berinfak atau membantu orang lain aja, kalau kita ngomongkan dengan rasa riak atau bangga, itu sudah tidak menjadi catatan amal soleh. Sulitnya itu malah di situ. Nah, kalau ada orang ingin berbuat baik, menasehati orang yang seperti itu gimana caranya? Begini, kalau memang pada waktu itu orang itu cerita, tidak perlu dinasehati. Kita dengar, dia dengar biasa aja. Karena apa? Di titik ini, nah ini ada satu hal, kita itu diuji oleh Allah Ta'ala mendengar orang yang bangga dengan apa
perbuatan baik yang dia lakukan dengan bangga, kita diuji oleh Allah Ta'ala lewat orang itu. Kalau kita itu kemudian terpancing, kemudian ngomong, kita kan sama seperti dia. Kita memang kalau ditanyain, oh saya kan nasihatin, sebenarnya intinya adalah itu nasihat atau kamu sendiri merasa tahu dan merasa pinter tentang agama. Ini ada bedanya. Kecuali kita mau nasihatin tuh diem dulu sebentar. Ini saya mau bangga atau mau riak, itu kan kerasa. Wih, kayaknya saya mau dilihat bahwa saya itu orang yang baik. Nggak usah cerita, udah diem aja. Karena titik itulah setan yang ada dalam hati kita itu ngipasi untuk agar ngomong sana kan kamu lebih ngerti. Nah, pada waktu ngomong, padahal kita ingat di dalam hadis Nabi bahwa memberikan nasihat kepada saudara kita, tetapi di majelis kan dilarang. Memberikan teguran ya. Memberikan teguran, memberikan nasihat itu dilarang karena itu seperti membuka air. Jadi kita harus berpikir ke arah situ, nih, sehingga kita tahu diamlah dulu. Kecuali kalau dia tanya, kayaknya saya salah ya. Nah, baru kalau dia tanya sama kita, boleh. Nah, pada saat dia bertanya kepada kita, itulah kita berdakwah kepada teman kita atau saudara kita tersebut. Kalau dia bertanya di depan umum, apakah dijawab juga, Ustaz? Boleh, tapi harus tanya dulu. Maaf Bapak, nanti kalau aku jawab kamu gimana? Kamu malu apa enggak? Kalau dia jawab enggak, ya monggo. Kan seperti itu. Yang tidak boleh itu kan langsung memberikan teguran atau nasihat, itu yang tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau dia enggak ada masalah, siapa tahu nanti bermanfaat bagi kita semua, ya sudah. Kita langsung bismillah bilang yang baik dan tanpa menambah-nambahi biar kita itu lebih pintar, ya enggak perlu lah. Ya sebenarnya bilang bahwa seperti itu dilarang. Nanti kita belajar untuk tidak seperti itu. Sepertinya kita, jadi sepertinya kita yang seperti belajar. Kita itu nanti dia akan tahu insya Allah seperti itu. Jadi jangan seperti kamu yang begitu itu tidak boleh. Nah, kesannya kan dia yang salah. Tapi kalau kita mau belajar, ya yang seperti itu kita tidak boleh. Itu namanya riya. Oh, berarti diamnya seseorang pada kasus tadi itu termasuk berbuat baik itu Pak Ustadz ya? Dia untuk diri sendiri, karena dia kan harus punya mengerem gitu Pak Ustadz. Harus punya dalil untuk bagaimana saya harus diam, bagaimana saya harus berbicara. Kan nggak bisa asal ngomong, kan nggak bisa. Ya. Kalau mamanya Haji J, mamanya ketemu sama temennya. Iya. Temen SMP, temen SMP itu nggak taunya dulu pernah deket, sampai sekarang kulitnya masih kenceng, mamanya, kan cantik, gitu, cantik lah ya. Kemudian Haji C itu inget, nih kalau aku asal ngomong kayak dulu SMP bubar ini mulut saya. Nah akhirnya cuma banyak diem. Menjaga omongan termasuk berbuat baik ya Pak Ustadz. Jadi banyak banget ya. Lah ya banyak, walaupun itu ketemu temen SMP. Kalau ujian itu, anggap aja ujian, terus kita menahan diri, apakah kita berpahala tuh Ustaz? Insya Allah berpahala. Semua karena itu ada nafsu yang sebenarnya kita tahu bahwa ini temanku masih cantik, kan seperti itu. Terus kemudian mulai ini ada setan kesana kemari ini udah mau macam-macam nih. Tapi kita hanya cuma bertasbih istighfar, kemudian yang menahan diri ngomong biasa aja. Ustadz, kalau ada orang komen di WA tuh Ustadz ya. Kalau orang yang ngerti, paham dengan agama, tentunya komennya sesuatu yang manfaat. Tapi bagi orang yang kurang paham agama, dia menganggap komennya ini adalah baik buat dirinya, padahal itu adalah tercela. Itu orang yang seperti itu apakah jauh dari hidayah Allah tuh Ustaz? Iya, di titik dia itu komen atau berbicara yang tidak baik, hidayah tidak akan datang. Tapi suatu ketika kalau dia tobat, kemudian dia kembali ke jalan Allah, ya bisa aja hidayah dapat. Jadi kalau titik pada saat dia itu berkomen seperti itu, kemudian ada kebanggaan, ada riya, enggak, hidayah nggak masuk di titik-titik itu.
Insya Allah seperti itu. Jadi makanya ujian kita itu apa? Ya ujian kita itu ya mata, ya telinga, ya pikiran, ya mulut, ya hati. Untuk mengerem kita itu melakukan sesuatu yang tidak baik, itu adalah ilmu, yaitu apa yang ada dalam Quran, ya, kemudian dalam hadis Nabi, kemudian dari sunnah-sunnah Rasul yang dikerjakan setiap saat. Itu kan bisa menjadikan cerminan bahwa kita harus mencontoh Rasulullah, dan juga dari guru-guru yang ngasih kajian-kajian yang baik, sehingga itulah rem sebenarnya. Jadi kalau memang kita mau berbuat baik kemudian kesulitan, tidak ada masalah. Yang menjadikan kesulitan itu kan sebenarnya nafsu kita. Kalau mamanya ada orang yang berbuat baik itu gampang, ya udah nggak apa-apa, dia sendiri kan hanya ngomong. Sama seperti kamu sudah ikhlas, sudah gitu. Padahal ikhlas itu kan sulit sebenarnya. Jadi seperti itu. Menuju ke arah surga itu sulit, tidak gampang. Jadi kenapa di Quran banyak diceritakan Allah itu menyukai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, itu banyak ayat-ayat tersebut. Makanya kerjakan ibadah-ibadah wajib, kemudian sunnah, kemudian akhlak yang baik dari Rasulullah kita contoh, karena itu juga sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu termasuk akhlak baik, itu sunnah. Ya, berkata yang baik, menjaga bicara, bukan berarti kita terus diem. Ya, mamanya saya bilang, sariawan itu dari mana? Mamanya dari kalau bicara itu nyakitin hati orang lain. Dia jarang bicara, dia diem, tapi sariawan nggak pernah sembuh-sembuh. Lah emang dia diem, tapi kalau ngomong nyakitin, kan sama aja. Apa sariawan dengan segala macam sebab, tapi sama tujuannya itu? Insya Allah begitu. Sebab ada yang kegigit, lagi makan kegigit, sariawan. Sama. Nggak mencerminkan penyebabnya, ini nggak ada pengaruhnya. Tetap pengaruh penyebabnya itu. Kegigit itu kan sebenarnya begini sih. Tahu la haula wala quwata illa billah. Kan nggak mungkin ada seseorang sariawan itu tidak ada penyebabnya. Walaupun sariawan itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita lihat dari itu jelas Allah mengizinkan. Kemudian kok bisa kegigit sehingga menjadi musibah kecil sariawan? Kan ayatnya jelas, ya. Apa saja musibah menimpa dirimu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jelas, berarti ada salah. Titik mana salahnya? Kalau momennya kegigit, berarti itu memang cara bicaranya itu juga yang menjadikan tidak nyaman. Kadang-kadang itu bicaranya ada kemarahan. Seperti itu aja. Kadang-kadang sariawan nggak kegigit muncul seperti itu. Itu kepenuhan, marah, omongan tidak enak. Otomatis jadi. Otomatis. Jadi tetap aja berbuat baik semata-mata karena Allah. Tetap aja ingat bahwa kalau kita senantiasa dalam kehidupan sehari-hari ingat kepada Allah Ta'ala, insya Allah itu akan menjadikan kita beruntung di kemudian hari. Di kemudian hari itu apa? Hari ini maksud saya akhirat. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi banyak-banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Jadi mengingat Allah itu di dalam semua keadaan kita selalu ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga kita dalam pembawaan sehari-hari memang ingat Allah terus. Tidak hanya cuma zikrullah, nah ingat aja perilaku sehari-hari. Mau ngomong direm, wah ini mau ngomong ngawur nih, direm aja dengan istighfar. Kemudian kalau udah tenang bertasbih atau muji Allah. Itu kan nanti lama-lama kan paham. Kayak mamanya Haji C tadi bilang bikin makanan di rumah, bawa makanan di rumah dicuekin Sama istrinya. Iya. Tapi kalau saya gampang, loh bisa aja dicuekin. Kenapa? Kan ceritanya gampang, Haji C bawa makanan di rumah, tapi oleh istrinya dicuekin. Nah, pertanyaan saya adalah istrinya ngelihat nggak? Gitu aja. Karena ada yang disembunyiin sama Haji C. Kalau istrinya nggak ngelihat ya dicuekin. Karena pada saat Haji C itu bilang dicuekin, menurut saya nggak mungkin deh dicuekin. Karena istrinya itu datang itu langsung apa itu ya? Kan begitu. Benar. Apa itu ya? Nasi goreng kan gitu ya. Nggak mungkin dicuekin gitu loh. Ya, tapi intinya itu kalau dicuekin. Ustaz, kan
berbuat baik itu sangat sulit tuh. Salah satunya misalnya sholat. Sholat itu untuk tepat di awal waktu ada aja godaannya, pekerjaan lah yang harus diselesaikan dan lain-lain. Terus berbuat baik dengan sesama orang, memeliharanya yang sulit. Ya, benar. Nah, semua kesulitan itu kan tentunya kita tetap memohon kemudahan dari Allah, Ustaz. Biasanya tuh apa yang kita panjatkan pada Allah agar dipermudah untuk menghadapi ujian-ujian untuk berbuat baik, Ustaz? Sebenarnya Allah itu kan maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Sebenarnya Allah juga tahu kalau kita itu ingin menjadi orang yang baik seperti Rasulullah, kan gitu ya. Sehingga nanti tetap akan diberikan ujian-ujian yang ujian itu akan bersinggungan dengan kita, apa yang akan kita lakukan, perbuatan baik apa yang akan kita lakukan. Sebenarnya itu ujian namanya. Itu ujian, tetapi di titik itulah kita itu melakukan suatu kebaikan, apapun bentuknya. Jadi mata kita akan bersaksi, telinga kita akan bersaksi, otak kita akan bersaksi, mulut kita juga bersaksi. Nah, itu bersaksi karena apa? Nah, pada saat kita menggunakan di dunia inilah sebenarnya kalau kita tahu bahwa semuanya akan bersaksi, sehingga menjadikan kita itu menjaga semuanya. Jadi kita harus pahami bahwa ujian untuk kita melakukan perbuatan baik itu tidak gampang. Ya, selama kita itu hidup di dunia, ujian itu tetap ada. Jadi kerjakan terus kebaikan demi kebaikan, dan kalau sudah mengerjakan, janganlah kita itu ada ujub atau riya atau bangga. Janganlah kita gembar-gemborkan tentang perbuatan baik kita, karena itu bisa menjadikan cederanya amal soleh kita di hadapan Allah Ta'ala. Jadi nggak perlu perbuatan baik itu kita omongkan. Ya, makanya ada tuntunan kalau kita itu dipuji oleh seseorang, wah kalau saya dulu nggak ditolong oleh Tung, saya nggak bisa. Wah, kalau orang biasa kan langsung gede kepalanya, badannya langsung membesar, kan gitu. Tapi langsung aja jawab kalau begitu, kalau saya itu dulu nggak ditolong sama Pak Tung, saya nggak bisa. Jawab aja walillahilham. Jadi memang harus Allah yang dipuji dan diagungkan, itu hanya Allah, bukan kita. Dan itu harus ngerti bahwa itu hanya Allah. Insya Allah membantu orang lain itu hanya lewat kita aja atau lewat siapa. Jadi hanya lewat aja, semuanya itu Allah Ta'ala. Jadi jangan diaku-aku kebaikan yang sudah kita lakukan itu dari diri kita. Enggak, itu dari Allah, itu dari Allah. Makanya kalau kita mau mengakui itu tetap dari Allah Ta'ala, kita bisa melakukan kebaikan, loh itu juga sama. Itu juga berbuat baik itu, ya itu. Jadi bagaimana kita itu menceritakan kepada teman kita bahwa jangan, wong kita di rumah aja biasa-biasa aja kok, teman itu nggak tanya, kita mah cerita saya dengan istri saya sering berantem, loh kan nggak lucu di situ itu, kan nggak perlu cerita seperti itu, hanya cuma ingin dikasihani. Kalau udah dikasihani, kan nanti kan tuker-tukeran WA kan seperti itu ya. Jadi janganlah, jangan. Kita belajar lurus aja sulit. Karena apa? Masuk surga itu sulit, tidak segampang kata orang-orang. Tidak segampang. Orang yang berceramah, kelihatan ceramah baik, pada saat dia itu menghadapi kesulitan di dunia, ya pontang-panting bisa. Nggak ada orang yang gampang digampangkan sama Allah Ta'ala. Semakin orang itu mengetahui ilmu agama, semakin dia itu mengerjakan kebaikan semata-mata karena Allah Ta'ala, ujiannya itu juga semakin gigih untuk datang sebenarnya. Dan kita harus menyelesaikan satu-satu ujian. Ujian itu kalau memang selesai, nah kita ada satu, masih aja tugas satu lagi apa? Jangan merasa ujian itu kita yang menyelesaikan. Ya seperti itu. Semuanya Allah yang mengizinkan. Jadi jangan merasa seperti itu. Nah, insya Allah kerjakan yang terbaik dari kebaikan-kebaikan. Ingat Allah terus-menerus. Nah, mudah-mudahan itu akan senantiasa hidayah itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Amin ya rabbal alamin.